皆さん、おはようございます。はじめまして。私はエンジェリック・グロリアナ・フォーマンと申します。エンジェル先生と呼んでください。私は日本語文法を教えています。今回も日本語文法について勉強します。今日の文法は敵動詞を使用する文法パット3について勉強します。じゃあ、よろしくお願いします。Hai minasan, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelic Gloriana Furman. Saya merupakan salah seorang pengajar dari Jakarta International University. Biasanya saya mengajarkan tentang pola kalimat bahasa Jepang. Hari ini pun kita akan mempelajari mengenai pola kalimat bahasa Jepang. Nah, pola kalimat yang akan kita pelajari hari ini adalah pola kalimat yang menggunakan perubahan kata kerja bentuk T part 3. Untuk part 1 dan part 2-nya, Minasang bisa lihat di video chapter yang sebelumnya. Ada di chapter 2 and chapter 3 buat part 1, part 1 and part 2-nya. Nah, Minasang, mari kita mulai. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, penting untuk Minasang memahami apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk hari ini, hanya ada 3 tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama masih sama, memahami pemakaian kata kerja bentuk T dalam pola kalimat bahasa Jepang. Kemudian, memahami cara menyambungkan dua kalimat atau lebih menjadi satu kalimat dan memahami penggunaan nanani tekara, nani-nani. Nah, minasang kita lihat dulu. Seperti biasa, saya sudah bilang berkali-kali di lecture sebelumnya, di chapter sebelumnya, bahwa penting untuk minasang memahami perubahan kata kerja bentuk T, supaya minasang bisa menggunakannya dengan baik di pola kalimat yang kita pelajari. Dan ada banyak sekali kata kerja bentuk T yang digunakan pada pola kalimat bahasa Jepang. Kemudian yang kedua adalah memahami cara menyambungkan dua kalimat atau lebih menjadi satu kalimat. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena dalam menyambungkan dua kalimat atau lebih, digunakan juga kata kerja bentuk T. Lalu yang terakhir, memahami penggunaan nanani te kara. Ya. Karanya ini berbeda dengan yang sebelumnya Minasang sudah mempelajari. Jadi, saya harap Minasang dapat memahami pembelajaran hari ini, dan di akhir Minasang lakukan jiko hyoka. Jadi, self-check. Minasang cek sendiri apakah Minasang sudah memenuhi atau mencapai tujuan pembelajaran yang diminta. Kalau belum, jangan khawatir, Minasang bisa menontonnya kembali dan melihat dari referensi yang lain juga. Hai, seperti biasa, dan jangan pernah bosan untuk Fukushu Shimashou. Kita mereview kembali. Kenapa harus direview terus? Karena hari ini pun kita akan menggunakan perubahan kata kerja bentuk T. Nah, Minasang, untuk kali ini, biasanya kan saya suka reviewnya dari pengelompokan kata dan kata kerja bentuk T. Tapi di sini saya hanya menuliskannya review perubahan kata kerja bentuk T. Kenapa? Karena dengan Minasang sudah beberapa kali latihan, saya harap Minasang sudah benar-benar paham dalam pengelompokan kata kerja. Jadi untuk kali ini kita tidak ada pengelompokan dia kelompok 1, 2, 3-nya dulu, tapi langsung jadi ada kata lalu Minasang langsung terjemahkan atau langsung Minasang ubah tepatnya ke dalam kata kerja bentuk T. Ya, Cak Minasang fukushi shimashou. Di sini ada kata-kata, saya berikan Minasang waktu 2 menit untuk Minasang mengerjakan dari kikimas sampai kimas. Langsung dirubah ke dalam bentuk T-nya, ya. Tapi tentu saja sebelum Minasang merubah dalam bentuk T, Minasang harus paham dulu. Kikimas, golongan berapa? Oh, golongan segini. Kalau golongan segini berarti dia harus berubah seperti ini. Sama halnya dengan tabemas, lalu ada kakemas, kashimas, karimas, benkyoshimasu, okimasu, taemas, magarimas, narabimas, machimas, akemas, abimas, agemas, dekimas, mochimas, kaimono shimasu, imas, dan yang terakhir kimas. Walaupun saya minta langsung ke dalam bentuk T-nya, tapi Minasang juga harus memahami dulu, oh sebelum ke aturan bentuk T,
kelompok berapa. Kelompok 1 perubahannya beda, kelompok 2 perubahannya beda, dan kelompok 3 pun perubahannya beda. Oh iya, minasang, untuk okimas yang ada di bawah benkyoshimasu ini, yang ada di sudut kiri paling bawah, itu okimas yang artinya bangun, ya. Artinya bangun. Nah, itu sudah menjadi petunjuk nih untuk minasang. Okimas yang bangun itu masuknya ke golongan berapa ya? Apakah dia golongan 1 atau dia golongan 2, golongan 3? Jangan lupa kalau golongan 1 cirinya Ichiri Binimi Kigishi. Golongan 2 emas dan imas, dan golongan 3 hanya 2 kata saja. Kalau saya sebutkan, minasang bisa langsung tahu. Jadi silakan minasang ingat-ingat lagi. Sebentar lagi akan kita bahas ya. Silakan apa perubahan bentuk T-nya. Dipahami lagi, dicek-cek lagi oleh minasang, lalu coba dikerjakan ya. Sebisa mungkin tidak melihat catatan apapun yang lainnya, karena untuk perubahan ini harus sudah benar-benar tertanam di otak minasang, sudah benar-benar minasang tuh paham. Bukan hanya dihafalkan saja, tapi harus paham juga. Ya, minasang, sekarang kita coba bahas ya. Kikimas. Kikimas ini golongan 1. Maka ki dia rubah menjadi it menjadi kite. Lalu selanjutnya ada tabemas. Tabemas itu adalah golongan 2. Karena dia golongan 2, maka mas cukup dirubah ke t saja menjadi tabete. Lalu ada kakemas. Kakemas pun sama dengan tabemas, berarti menjadi kakete. Lalu kashimas, dia adalah golongan 1. Shi menjadi shite. Maka kashimas menjadi kashite. Lalu ada karimas. Karimas ini dia pengecualian golongan 2. Jadi walaupun dia ri, dia bukan golongan 1, tapi dia golongan 2, yaitu menjadi perubahan bentuk T-nya karite. Benkyo shimas, sudah jelas shimas di sini dia golongan 3. Maka benkyo shimas bentuk T-nya adalah benkyo shite. Okimas bangun, dia termasuk ke dalam pengecualian imas yang golongan 2. Maka okimas bentuk T-nya menjadi okite. Lalu selanjutnya ada staemas, mas, maka dia golongan 2 dan menjadi staete. Magarimas, ri, maka dia berubah menjadi magate karena golongan 1. Narabimas atau menjadi apa bentuk T-nya? Narande, B-nya menjadi ende karena dia golongan 1. Kemudian machimas, golongan 1 juga, maka dia menjadi mate. Lalu akemas, mas ya, dia berubah menjadi akete. Abimas, mandi, menjadi abite. Dia pengecualian golongan 2 untuk imas. Agemas artinya memberikan, mas jadi dia AGT untuk bentuk T-nya. Dekimas menjadi dekite, mochimas golongan 1 menjadi mote, kaimonoshimas dia golongan 3 menjadi kaimono shite. Imas ini pengecualian untuk imas golongan 2, maka imas menjadi ite, dan kimas yang artinya datang, dia itu adalah kata kerja kelompok 3, maka kimas menjadi kite. Bagaimana minasang? Apakah sudah bisa langsung merubahnya? Kalau belum, berarti minasang harus melatih-latih lagi ya. Kalau sudah, i desu. Hai, oke minasang, kita masuk ya. Selanjutnya adalah penggabungan kalimat. Tadi kan tujuan pembelajaran yang kedua adalah memahami penggabungan kalimat, 2 kalimat atau lebih, jadi bisa 2 kalimat, 3 kalimat, dan seterusnya. Nah, penggabungan 2 kalimat atau lebih dalam bahasa Jepang itu menggunakan bentuk T. Walaupun dibilangnya menggunakan bentuk T, tapi bentuk T yang saya sebutkan itu ada juga pada kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Jadi, kalau kemarin-kemarin kita mempelajari kata kerja bentuk T, sebenarnya untuk kata sifat dan kata benda itu juga bisa. Dia juga punya bentuk T-nya itu seperti apa. Nah, seperti apa bentuk T-nya? Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, semuanya itu dirubah ke dalam bentuk T, kecuali kata terakhirnya. Jadi misalkan ada 2 kalimat. Berarti kalimat pertama ujungnya dirubah ke dalam bentuk T, tapi yang terakhir tidak dirubah. Kalau misalkan ada 5 kalimat, maka dari 1 sampai 4 minasang rubah ke T, tapi kata terakhirnya dibiarkan. Kemudian jika dalam bentuk lampau, kalau ini kalimatnya menggunakan lampau, maka kata terakhir saja minasang yang diubah ke dalam bentuk
lampau. Contohnya tadi ada dua kalimat, kalimat pertama pakai te, kalimat kedua baru lampaunya. Misalkan ada 5 kalimat, maka 1 sampai 4 tadi memakai bentuk te, dan kalimat kelimanya itu menggunakan bentuk lampau. Jadi cukup di ujung saja, ya. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah penggabungan kalimat untuk kata kerja. Pada kata kerja, menggunakan kata kerja bentuk T yang sudah dipelajari berkali-kali di chapter-chapter sebelumnya. Nah, contohnya misalkan asao kite gakoe ikimasu. Yang saya bold, yang saya tebalkan itu adalah kata kerja bentuk T. Asao kite dan gakoe ikimasu merupakan dua kalimat yang digabungkan. Dan cara menggabungkannya adalah salah satu harus mengalah. Dia berubah menjadi bentuk T. Jadi bukan asa okimas gakoi ikimas. Kalau seperti itu menjadi dua kalimat, kita mau menggabungkan. Maka asa okite gakoi ikimas. Kemudian jika dalam bentuk lampau, maka kata terakhir saja yang diubah ke dalam bentuk lampau. Ini yang sudah sampaikan sebelumnya. Contohnya ini, kino benkyou shite eiga o mimashita. Kino itu kemarin. Karena kemarin otomatis dia lampau dong. Tapi di sini benkyou shite-nya tidak menjadi benkyou shimashita. Tetap benkyou shite saja, tapi untuk mimasnya yang kita lampaukan. Karena tadi kata terakhir saja yang diubah ke dalam bentuk lampau. Jadi depan sampai tengah tidak usah dilampaukan, tapi paling akhir atau kata yang terakhir saja yang kita ubah ke dalam bentuk lampau. Hai, minasang, untuk lebih jelasnya kita lihat Reibung. Oke, minasang, ja, yonde kudasai. Hai, asa joggingu shite, shower wa abite, kaisha e ikimasu. Artinya apa nih kira-kira minasang? Diterjemahkannya satu-satu aja. Oke, jadi pagi hari jogging, mandi, lalu pergi ke perusahaan. Ini menggabungkan 3 kalimat. Ada asa jogging gusimas, shawa o abimas, dan kaishae ikimas. Kita mau satukan menjadi seperti ini. Jogging gusimas menjadi jogging gu shite. Abimas menjadi abite. Kemudian kaishae ikimas tetap dibiarkan saja, ya. Jadi pagi hari dia jogging, mandi, kemudian pergi ke perusahaan. Hai, tsugi, minasang yonde kudasai. Oke, ashita, Kobe itte, eiga o mite, ocha o nomimasu. Imi wa nan desu ka, minasang? Oke, jadi terjemahkannya dari yang depan ya. Ashita kobe ite eiga o mite ocha o nomimasu. Imi wa besok pergi ke Kobe, menonton film, lalu minum teh. Pada kalimat ini ada berapa kalimat yang digabungkan, minasang? Ada 3, betul ya, ada 3. Yang pertama, ashita kobe ite eiga o mite masuk kedua, ocha wa nomimasu. Jadi ashita kobe ikimasu, eiga o mimasu, dan ocha wa nomimasu itu digabung maka menjadi seperti ini. Ashita kobe itte eiga o mite ocha o nomimasu. Hai, tsugi, yonde kudasai. Hai, 先週大学へ行って友達と勉強しました。意味は何ですか？Hai, minggu lalu pergi ke kampus, lalu belajar bersama teman. Jadi, di sini terdiri dari berapa kalimat nih yang digabungkan? Hai, 2 ya. Yang pertama, senshu daigaku e ikimashita. Kemudian, tomodachi to benkyou shimashita. Ada 2. Tapi digabung menjadi senshu daigaku e itte tomodachi to benkyou shimashita. Minasang lihat, itu ada yang saya garis bawahi. Senshu itu minggu lalu. Berarti kalimat ini lampau ya. Tetapi sesuai yang tadi dijelaskan, kalau lampau yang dirubah cukup kata terakhir saja. Jadi ikimas, minasang nggak usah rubah menjadi ikimashita dan sebagainya. Cukup tetap menjadi itte saja, tetapi shimashita itu dirubah
dia tetap shimashita, bukan menjadi shite atau shimas karena lampau, maka benkyou shimasu, benkyou shimashita, ya. Artinya minggu lalu pergi ke kampus lalu belajar bersama teman. Hai, tsugi. Yonde kudasai. Hai, sengetsu, kazoku to restoran de tabete hanabi o mimashita. Ini terdiri dari berapa kalimat? Hai, dari 2 kalimat. Yang kalimat pertama, sengetsu, kazoku to restoran de tabemashita. Lalu kalimat yang kedua, hanabi o mimashita. Nah, kita mau gabung 2 kalimat tersebut, makanya berubah menjadi sengetsu, kazoku to restoran de tabete hanabi o mimashita. Hai, ini wa nan desu ka? Oke, bulan lalu makan di restoran dengan keluarga, lalu melihat kembang api. Sama seperti pola kalimat atau contoh kalimat yang ketiga, karena ada lampaunya di sini sengetsu, maka yang paling akhir saja yang berubah lampau. Jadi bukan hanabi o mimas, tapi hanabi o mimashita. Tapi tabemasnya tidak usah dirubah ke tabemashita dan sebagainya, cukup tabete saja ya. Jadi yang tengah fokus untuk menjadi penggabungan, sedangkan yang belakang itu untuk menunjukkan kapannya, apakah dia lampau atau dia non lampau dan seterusnya. Hai minasang, supaya minasang lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, ini ada renshu, ada latihan 1, 2, 3, 4, 5. Saya berikan waktu minasang 2 menit untuk mengerjakannya ya. Nah, di sini ada gohang o tabemas dan ongaku o kikimas. 2 kalimat ini mau kita gabung menjadi 1 kalimat. Berarti berubah menjadi apa? Sama halnya untuk kalimat kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Silakan minasang lihat, minasang pahami. Jangan lupa yang tengah fungsinya untuk menyambung dari 2 menjadi 1 kalimat. Sedangkan untuk yang belakang itu yang menunjukkan waktunya, apakah dia lampau atau dia non lampau. Di situ ada gohang o tabemas, ongaku o kikimas. Kalau digabung menjadi apa? Benkyou shimasu, game o shimasu. Kalau digabung menjadi apa? Hatarakimasu, restoran de tabemas. Gabungannya menjadi apa? Ototoi, matsure ikimashita. Tomodachi ni aimashita. Penggabungannya seperti apa? Kyonen, Nihon de kenkyū shimashita. Happyō shimashita. Kalau digabung, dia menjadi seperti apa? Silakan minasang dicek lagi, yang mana yang berubah, bagaimana perubahannya, silakan. Apa yang tidak berubah, apa yang tetap berubah, silakan minasang lihat baik-baik, kerjakan dengan baik dan benar. Perhatikan, teliti, hati-hati ya. Terutama untuk yang menunjukkan keterangan waktu. Apakah dia yang di tengah atau yang di belakang? Lalu bagaimana cara menggabungnya? Ingat, menggabung ke dalam 1 kalimat, jangan pakai sore kara ya. Jadi jangan kuhang otabemas sore kara enggak kuah kikimas, bukan. Tapi kita mau menggabungkan dalam 1 kalimat. Cirinya 1 kalimat itu tidak ada mas 2 kali, hanya 1 kali saja. Oke, minasan, kita bahas ya. Gohang o tabemas, ongaku o kikimas. Berarti tabemasnya mengalah. Dia berubah menjadi bentuk T, maka hai, gohang o tabete, ongaku o kikimas. Yang berubah hanya tabemasnya saja. Artinya apa, minasan? Wakarimasu ka? Hai, makan, kemudian mendengarkan musik. Hai, selanjutnya benkyou shimasu, game wo shimasu. Shimasnya, benkyou shimasu, shimasnya kita rubah ke bentuk T menjadi benkyou shite, game wo shimasu. Imi wa nan desu ka? Hai, belajar, kemudian bermain game. Selanjutnya, hatarakimasu. Nihon de sumimasen, restoran de tabemasu. Berarti hatarakimasnya kita rubah ke dalam bentuk T, maka menjadi hataraite restoran de tabemasu. Artinya, imi wa nan desu ka? Hai, bekerja kemudian makan di restoran. Jadi semacam self-aware ya, biar lebih semangat lagi bekerjanya.
Selanjutnya, ototoi matsuri e ikimashita. Tomodachi ni aimashita. Maka ikimashita-nya kita harus rubah ke dalam bentuk T menjadi ototoi matsuri e itte tomodachi ni aimashita. Jadi yang belakangnya aimashita lampau karena ada ototoi. Tapi ikimashita-nya tetap kita rubah ke dalam bentuk T, tidak usah dirubah ke dalam bentuk lain lagi. Selanjutnya yang terakhir, Kyonen, Nihon de kenkyū shimashita, happyō shimashita. Maka kenkyū shimashita harus mengalah, kita rubah ke dalam bentuk T menjadi Kyonen, Nihon de kenkyū shite happyō shimashita. Artinya, imi wa nan desu ka? Hai, tahun lalu meneliti di Jepang, kemudian mempresentasikannya. Ya, oke, minasan, ii desu ne. Saya lanjut, masih dalam penggabungan kalimat. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau penggabungan kalimat tidak hanya untuk kata kerja saja, melainkan untuk kata sifat dan kata benda juga. Nah, dalam bahasa Jepang ada dua kata sifat. Yang pertama kata sifat i dan kata sifat na. Sekarang kita bahas dulu untuk kata sifat i-nya saja. Kata sifat i itu untuk menggabungkannya, maka i-nya kita coret, kemudian kita ganti menjadi kute. Contohnya seperti yang ada dalam layar minasa. Di situ oki, ada i-nya ya di belakang, kita buang, kita ganti menjadi kute. Maka oki menjadi oki kute. Takai, i-nya buang, ganti ke kute menjadi takai, berubah taka kute. Yasui, iyo keshimasu, kita hilangkan si i-nya, terus ditambahkan kute. Yasui wa yasukute ni narimasu. Yasui berubah menjadi yasukute. Tapi minasang, ada pengecualiannya lagi. Hanya untuk satu kata saja, yaitu i. I itu tidak menjadi ikute. Kalau tadi kan aturannya i-nya dibuang. I-nya ada dua. Satu dibuang, satu ganti ke kute menjadi ikute. Tidak. Tapi i itu kan seperti yang minasang ketahui, dia sama dengan yoi. I dan yoi sama di perubahan kata sifat yang lainnya. Maka i dia itu bentuk t-nya adalah yokute, ya. Jadi saya ulangi, untuk kata sifat i perubahannya adalah, atau perubahan bentuk t-nya, i-nya kita buang, ganti dengan kute kecuali i. I itu menjadi yokute bukan ikute. Hai, supaya lebih jelas kita review dulu. Oke, di sini ada beberapa kata, saya berikan minasang 1 menit untuk mengerjakannya. Kata sifat i ini dirubah ke dalam bentuk T yang tepat. Silakan 1 menit saja ya, karena kata-katanya tidak sebanyak yang perubahan bentuk T tadi. Ada samui, nagai, chikai, toi, fukai, mijikai, atatakai, yoi, dan isogashi. Kira-kira berubah seperti apa ya? Kan i dirubah menjadi kute, berarti samui menjadi apa, nagai menjadi apa, chikai menjadi apa, dan seterusnya sampai isogashi. Ingat, ada pengecualian. Pengecualiannya seperti apa? Hati-hati dikerjakannya, intinya i dicoret, jangan dibawa-bawa lagi i-nya. I-nya dibuang, dicoret, diganti ke kute. I-nya diganti menjadi kute, atau i berubah menjadi kute, ya. I-nya sendiri sudah tidak dibawa lagi. Oke, minasan, kita bahas bersama ya. Samui. I-nya buang, tambah ganti kute menjadi samkute. Nagai. I-nya kita buang menjadi nagakute. Chikai. I-nya kita buang menjadi chikakute. Toi. Kita buang i-nya menjadi tokute. Fukai, kita buang i-nya menjadi fukakute. Mijikai, kita buang i-nya menjadi mijikakute. Atatakai, kita buang i-nya menjadi atatakakute. Lalu yoi, atau dari kata i sebenarnya, kita buang i-nya menjadi yokute. Isogashi, kita buang i-nya menjadi isogashi kute. Jadi i-nya dibuang, diganti kute. Jangan dibawa-bawa lagi, jangan jadi samu ikute, naga ikute, dan seterusnya. I-nya tidak perlu, ya. Oke, minasang, itu untuk latihan pembentukannya. Sekarang kita lihat rebungnya ya. Hai. Ja, yonde kudasai. Hai, minasan wa wakakute genki desu.
Imi wa nan desu ka? Hai, Gina muda, wakai muda ya, dan Genki sehat. Hai, tsugi. Yonde kudasai. Hai, kino wa tenki ga yokute atsukatta desu. Imi wa nan desu ka? Hai, kemarin cuacanya bagus dan panas. Nah, di sini saya merahkan yang yokute karena ini perubahan yang i ya, bukan ikute tapi menjadi yokute. Dia pengecualian maka saya merahkan. Kemudian karena kino, karena kemarin berarti sudah lampau, ingat yang tengah tidak usah dipikirkan berubah menjadi apa, yang dirubah hanya kata terakhir saja, maka menjadi atsukata di situ karena kata sifat i ya. Selanjutnya, tsugi yonde kudasai, minasan. Hai, Mira-san wa yasashikute atama ga ii desu. Imi wa nan desu ka? Hai, Miller baik dan pintar. Atama ga ii itu bukan kepalanya bagus, tapi maksudnya pintar ya. Ini adalah salah satu idiom bahasa Jepang. Oke, selanjutnya. Oke, Nara wa suzushikute kirei na machi desu. Imi wa nan desu ka? Nara itu kota yang sejuk dan indah ya. Jadi kute itu dalam bahasa Jepang bisa kita terjemahkan dan ya. Wakakute genki desu, mudah dan sehat. Yokute atsukata desu, bagus dan panas. Yasashikute atamagai desu, baik dan pintar. Suzushikute kirei, sejuk dan indah. Seperti itu. Hai, itu untuk kata sifat i. Sekarang kita masuk ke dalam penggabungan kalimat untuk kata sifat nah. Jika kata sifat nanya ini yang akan berada di tengah, yang akan menyambungkan, menggabungkan dengan kalimat lainnya, maka nananina, kan kata sifat nah itu ada nanananya, kita hilangkan, kita ganti menjadi de. Di situ contohnya kireina, shizukana, himana. Na-nya 1, 2, 3 itu kita hilangkan, kita ganti menjadi de. Maka kireina menjadi kirede, shizukana menjadi shizukade, lalu himana menjadi himade. Ya, jadi cukup na ganti ke de. Ingat diganti bukan kireina de, bukan shizukana de, bukan himana de, tapi nanya itu semuanya kita buang, kita ganti ke de. Supaya Minasang lebih paham lagi, saya berikan Minasang waktu 1 menit untuk mengerjakan renshu ini. Jangan lupa na diganti menjadi D saja ya untuk kata sifat na. Oke, ada kireina, ada himana, genkina, shizukana, benrina, kantana, yumeina, hansamuna, dan fuangna. Minasang cukup merubah ke dalam bentuk T-nya dari kata sifat na, yaitu membuang na mengganti dengan D. Silakan Minasang rubah dulu, hati-hati, dicek lagi betul atau tidaknya, jangan sampai naknya masih terbawa lagi ya. Dicek lagi soalnya apakah sudah betul, dilihat lagi ya. Hai Minasang, kita bahas bersama. Kireina menjadi kirede. Himana naknya buang menjadi himade. Genkina naknya kita buang menjadi genkide. Shizukana naknya kita buang menjadi shizukade. Benrina naknya kita buang menjadi benride. Kantanna naknya kita buang menjadi kantande. Yumeina naknya kita buang menjadi yumeide. Hansamuna naknya kita buang menjadi hansamude. Fuangna, naknya kita buang menjadi fuangde. Jadi, naknya cukup Minasang ganti ke D saja. Hai, sekarang kita lihat untuk rebungnya ya. Hai, Minasang, yonde kudasai. Hai, Nana-san wa genki de akarui hito desu. Nana-san wa genki de akarui hito desu. Imi wa nan desu ka? Hai, Nana orangnya sehat
dan ceria. Akarui itu memang artinya terang ya, tapi kalau merujuk ke seseorang, maka maksudnya sifatnya itu terang, ceria. Jadi kan orang yang ceria itu bawaannya tuh cerah gitu ya, enggak yang suram atau apa, maka dibilangnya ceria. Jadi kalau untuk mengatakan orang ceria dalam bahasa Jepangnya, akarui hito. Hai, tsugi yonde kudasai, minasan. Hai, nichiyoubi wa hima de shizuka desu. Imi wa nan desu ka? Hai, hari Minggu luang dan tenang. Jadi tidak ada pekerjaan, santai dan tenang kondisinya. Enak sekali untuk istirahat ya. Hai, ja, tsugi yonde kudasai minasan. Hai, Ranika-san wa yuumei de sugoi hito desu. Imi wa nan desu ka? Hai, Ranika orang yang terkenal dan hebat. Yume terkenal, sugoi hebat. Jadi orang yang terkenal dan hebat. Selanjutnya, yonde kudasai. Hai, Jakarta wa nigiyaka de benri na machi desu. Imi wa nan desu ka? Oke, Jakarta kota yang ramai dan praktis. Praktisnya di sini lebih ke lalu lintas, lalu segalanya ada ya. Jadi praktis gitu tinggal di sana. Ya, Minasang, di sini sama seperti yang I tadi, kalau D, kata sifat na ditambahkan D, itu artinya dan. Jadi genki de akarui, sehat dan ceria. Hima de shizuka, luang dan tenang, sunyi, sepi. Yume de sugoi, terkenal dan hebat. Nigiaka de benri, ramai dan praktis ya. Hai, supaya minasang lebih paham lagi, kita review dulu, kita latihan dulu. Saya memberikan minasang waktu 2 menit untuk menggabungkan dua kalimat tersebut karena kita sedang mempelajari penggabungan kalimat. Tapi di sini penggabungan kalimatnya hanya untuk kata sifat saja, baik kata sifat i maupun kata sifat na. Jadi yang harus minasang perhatikan, yang di tengah yang mau menyambungkan ke kalimat keduanya itu kata sifat apa? Apakah dia kata sifat i atau kata sifat na? Jika kata sifat i, maka i-nya kita coret, kita buang, kita ganti menjadi kute. Dan otomatis des-nya pun harus hilang. Sedangkan kalau kata sifat na, maka na-nya itu kita coret, kita ganti menjadi d. Tentu saja des-nya pun kita hilangkan. Ya, di sini ada 5 soal. Minasang ada kono tabemono wa yasui desu, oishii desu. Kita mau menggabungkan dua kalimat tersebut menjadi apa? Ano hito wa hansamu desu, genki desu. Kita mau gabungkan kira-kira menjadi apa ya? Ashita wa isogashii desu. Jika nggak harimasen. Penggabungannya berarti seperti apa? Kono machi wa yumei desu, hiroi desu. Jadi digabungkan harusnya seperti apa? Nihongo wa kantan desu, tanoshii desu. Penggabungannya baiknya seperti apa ya? Jadi ingat, lihat yang mau bergabungnya, yang mau menjadi sebagai penghubungnya itu apa? Apakah kata sifat i dan kata sifat na? Yang pasti untuk des-nya 1 sampai 5 dihilangkan semua untuk yang tengah. Bukan yang belakang ya, tengah. Tapi dirubahnya menjadi apa? Apakah kute ataukah D? Silakan minasang coba kerjakan. Sebentar lagi akan kita bahas. Hai, oke minasang. Sekarang kita coba bahas ya. Hai, kono tabemono wa yasui desu, oishii desu. Menjadi, kono tabemono wa yasukute oishii desu. Yasui soalnya ya, yang di tengah. Yasui desu, i-nya menjadi kute ya. Imi wa nan desu ka, minasang? Hai, makanan ini enak dan murah atau murah dan enak. Hai, tsugi. Ano hito wa hansamu desu, genki desu. Hansamunya yang berubah menjadi ano hito wa hansamu de genki desu. Orang itu tampan dan sehat. Sehat tuh genki, nggak selalu sehat. Maksudnya tuh semangat, itu jika bisa ya. Hai, tsugi.
Ashita wa isogashii desu. Shikan ga arimasen. Isogashi kata sifat i, maka menjadi ashita wa isogashikute shikan ga arimasen. Ashita wa isogashi artinya besok sibuk. Shikan ga arimasen. Imi wa nan desu ka? Tidak ada waktu. Jadi besok tidak sibuk dan tidak ada waktu, sudah otomatis ya. Selanjutnya di sini konomachi wa yumei desu, hiroi desu. Yumei itu kata sifat na, maka menjadi konomachi wa yumei de hiroi desu. Kota ini terkenal dan luas. Kemudian nihongo wa kantan desu, tanoshii desu. Kantan adalah kata sifat na, maka dia berubah menjadi Nihongo wa kantan de tanoshii desu. Bahasa Jepang mudah dan menyenangkan. Amin. Ya, oke. Ini untuk renshinya. Jadi kata sifat i ganti ke kute, kata sifat na ganti ke de ya. Hai, selanjutnya tadi penggabungan untuk kata kerja sudah, kata sifat baik i maupun na sudah. Sekarang selanjutnya adalah penggabungan kalimat pada kata benda. Untuk kata benda, cukup minasang tambahkan de saja, maka ame ditambahkan menjadi amede. Jishin ditambahkan menjadi jishinde. Gakusei ditambahkan menjadi gakusei de. Ya, cukup ditambahkan de saja. Hai, kita lihat reibunya. Di sini yonde kudasai. Hai, Risman-san wa Indonesia jin de JIU no gakusei desu. Risman adalah orang Indonesia dan mahasiswa JIU ya. Jadi D pun artinya dan. Selanjutnya Riri-san wa gakusei de Yamada-san wa shufu desu. Riri adalah mahasiswa dan Yamada adalah ibu rumah tangga. Jadi untuk menggabungkan dua kata benda bisa pakai D di sini ya. Selanjutnya Bunpo no kyoshi wa hitori de jousei desu. Imi wa pengajar tata bahasa itu hanya satu orang, hitori sendirian saja, dan dia seorang perempuan, ya, seperti itu. Hai, tsugi, ano hito wa Igirisu jin de hatachi desu. Orang itu adalah orang Inggris dan berusia atau berumur 20 tahun ya. Jadi D di sini itu menjelaskan suatu status seseorang ya. Penggunaan D juga si subjeknya dia bisa berbeda. Seperti kalimat 2 Riri-san dan Yamada-san digabung menjadi Riri-san wa gakusei de Yamada-san wa shufu desu ya. Aslinya Riri-san wa gakusei desu Yamada-san wa shufu desu digabung menjadi seperti ini. Hai, supaya minasang lebih jelas, kita renshu dulu. Renshu shimashou. Saya akan memberikan minasang waktu 2 menit untuk menggabungkan kedua kalimat ini. Ingat, untuk kata benda cukup pakai de saja. Ya. Yang pertama di sini ada kono tabemono wa indoryori desu. Yumei desu. Are wa nihon no kabang desu. Benri desu. 昨日は地震でした。心配しました。これは高いメガネです。いいです。あの人は25歳です。社長です. Silakan minasang pahami lagi, lalu bagaimana perubahan bentuk T-nya yang tepat atau penggabungan kalimat yang tepatnya. Dengan kata lain, bentuk T pada kata benda. Ya walaupun dia D, tapi D itu lebih karena dia kata benda. Tapi secara umum dia disebutnya sebagai bentuk T. Hai, kita bahas sekarang ya. Kono tabemono wa indoryori desu. Yumei desu. Menjadi kono tabemono wa indoryori de yumei desu. Artinya makanan ini masakan India, Indo ya, bukan Indonesia. Masakan India dan yumei, terkenal ya. Are wa nihon no kabang desu. Benri desu. Menjadi are wa nihon no kabang de benri desu. Artinya itu adalah tas buatan Jepang dan praktis. Mungkin karena banyak kantongnya atau besar dan sebagainya. Selanjutnya, kino wa jishin deshita. Shinpai shimashita. Menjadi kino wa jishin de shinpai shimashita. Kemarin gempa dan saya shinpai, saya khawatir. Nah, ini dia lampau, tapi sama seperti yang di depan juga.
Kalau untuk lampau yang belakang saja, yang paling belakang saja yang mewakili. Makanya jishin desta tidak usah dirubah. Jadi yang pusing-pusing lagi cukup menjadi jishin de saja. Karena untuk keterangan waktunya sudah diwakili oleh yang belakang, yaitu shinpai shimashita. Selanjutnya, korewa takai megane desu. I desu. Ini adalah kacamata yang mahal. Bagus. Menjadi korewa takai megane de i desu. Ini adalah kacamata yang mahal dan bagus. Ano hito wa 25 歳です。社長です. Menjadi ano hito wa 25 歳で社長です. Jadi orang itu berumur 25 tahun dan merupakan seorang pimpinan perusahaan. Luar biasa ya. Hai. Jadi untuk kata benda cukup ditambahkan de saja. Oke, minasang, ini pola kalimat yang kedua, yaitu kata kerja satu bentuk tekara, kata kerja dua. Jadi dalam satu kalimat ada dua kata kerja, tapi kata kerja yang satunya dirubah ke dalam bentuk T ditambahkan kara, kemudian yang kata kerja duanya seperti biasa saja. Walaupun minasang sudah mempelajari kara, yang artinya karena atau dari, di sini tekara itu beda. Tekara itu artinya setelah. Nah, kalau kata kerja satu bentuk tekara kata kerja dua diartikan, maka kata kerja dua setelah kata kerja satu. Makan setelah bangun. Tidur setelah PR selesai. Jadi dengan kata lain, pola kalimat ini digunakan untuk mengatakan melakukan suatu hal setelah melakukan suatu hal. Jadi ada dua kegiatan dan menunjukkan urutan mana dulu yang dilakukan. Kata kerja yang ditambahkan tekara adalah hal yang terjadi lebih dulu. Jadi yang satu, yang depan itu kejadian duluan, baru yang dua. Ya. Kata kerja dua adalah hal yang dilakukan setelahnya. Jadi setelah kata kerja satu, dilakukan kata kerja yang kedua. Ya. Daripada agak pusing kalau mendengarkannya, mungkin kita lebih baik langsung lihat ke reibungnya saja. Hai, di sini ada benkyou shite kara nemasu. Nah, untuk ini, minasang terjemahkannya dari belakang ke depan. Karena tadi kata kerja duanya itu terjadi yang belakangan, supaya lebih cocok dalam bahasa Indonesia. Menjadi tidur setelah belajar. Jadi belajar dulu atau tidur dulu? Belajar dulu. Belajarnya selesai, baru tidur. Hai, selanjutnya, kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Artinya, makan setelah pekerjaan ini selesai, atau setelah pekerjaan ini selesai, makan. Boleh dua-duanya. Selanjutnya, okane o irete kara botan o shite kudasai. Tolong pencet tombol setelah memasukkan uang. Atau setelah memasukkan uang, tolong tekan tombol, atau tolong pencet tombol ini. Ya. Segi, gohan o tabete kara nete wa ikemasen. Artinya, tidak boleh tidur, nete wa ikemasen, setelah makan. Atau setelah makan, tidak boleh tidur. Mana aja? Betul. Selanjutnya, kabang wo katte kara kaette kudasai. Tolong pulang setelah membeli tas. Atau setelah beli tas, tolong pulang. Sama saja. Ya, seperti itu. Tapi biar minasang nggak terlalu pusing, lebih baik saya sarankan dari belakang, tengah, ke depan. Ya, supaya lebih aman. Kalau mau koma ya boleh mengikuti koma juga. Ingat yang setelah tekara itu berarti yang kegiatan yang kedua dilakukan. Yang pertama itu yang di depan yang ada tekaranya. Hai, supaya minasang lebih paham lagi, kita renshu shimashou. Di sini ada uchie kaerimasu. Soshite sukudai o shimasu. Tapi soshite itu kan setelah itu. Tapi minasang sudah mempelajari tekara. Berarti kayak gimana? Yang depannya tinggal diganti ke tekara, yaitu uchie kaete kara shukudai o shimasu. Ya, dirubah ke dalam tekara seperti ini. Jadi setelah pulang ke rumah mengerjakan PR, atau mengerjakan PR setelah pulang ke rumah. Selanjutnya eiga o mimasu soshite gohan o tabemasu. Menjadi hai. Eiga o mite kara gohan o tabemasu. Makan setelah menonton, atau setelah nonton makan. Lanjut, sambang kazoku ni aimasu. Soshite suchou shimasu. Berarti kalau pakai tekara menjadi hai, kazoku ni atte kara suchou shimasu. Pergi dinas setelah pergi. Setelah bertemu keluarga, atau setelah bertemu keluarga, pergi dinas.
Hai, tsugi, reporto kakimasu. Soshite kaigi shimasu. Menjadi, hai, reporto kaite kara kaigi shimasu. Setelah menuliskan laporan, rapat atau rapat setelah menuliskan laporan. Selanjutnya, junbi shimasu. Soshite happyou shimasu. Tekaranya menjadi, hai, junbi shite kara happyou shimasu. Presentasi setelah persiapan atau setelah presentasi, persiapan. Ya, ii desu ne, minasan. Oke, kesimpulannya atau matome, kyo no matome. Wah, penggabungan kalimat itu untuk kalau kata kerja menggunakan bentuk te, kata sifat i-nya coret menjadi kute, takai takakute, oishi oishi kute. Kemudian kata sifat mananya diganti menjadi de, kirede, yumede, shizukade. Dan untuk kata benda cukup ditambahkan de saja, amede, jishinde, dan seterusnya. Sedangkan satu pola kalimat lagi yang baru kita pelajari tadi adalah kata kerja bentuk tekara yang artinya bla 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 setelah bla bla bla. Ya. Hai, supaya minasang lebih paham lagi kita renshu di sini. Saya kasih waktu minasang 1 menit untuk mengerjakannya. Minasang cukup mengisi dalam kurung itu dengan kata-kata yang ada di kotak paling bawah. Tapi jangan langsung dimasukkan begitu saja, harus dirubah. Rubahnya seperti apa, itu yang minasang tentukan. Ada oroshimas. Oroshimas itu menarik atau mengambil. Ada norimas, menaiki kendaraan. Abimas, mandi. Ikimas, pergi. Depato e nani-nani, kaimono shite ega o mimasu. Ginko de okane o nani-nani kara kaimono shimasu. 甲子園から電車に何々日本橋で降ります。シャワーを何々からプールに入ってください。Hai, kita bahas menjadi depato e itte kaimono shite ega o mimasu. Artinya pergi ke department store, berbelanja, kemudian menonton film. Lalu ginko de okane oroshite kara kaimono shimasu. Setelah mengambil uang di bank, belanja atau belanja setelah mengambil uang di bank. Koshien kara densha ni notte Nipponbashi de orimasu. Turun di Nipponbashi, nama tempat, setelah naik kereta api dari Koshien. Jadi naik kereta api dari Koshien, kemudian turun di Nipponbashi. Lalu shawa wa bite kara puru ni haite kudasai. Tolong masuk ke dalam kolam renang setelah mandi. Atau setelah mandi, tolong masuk ke kolam renang. Hai, renshu yang terakhir di sini mirip dengan yang tadi, tapi kalau tadi kata kerja, sekarang kata sifat. 1 menit ya, minasang. Di sini ada ides, bagus, baik. Ada karui des, ringan. Nigyaka des, ramai. Gakusei desu, mahasiswa. Nana-san wa Fuji Daigaku no nani-nani beijutsu o benkyou shite imasu. Sato-san wa atama ga nani-nani suteki na hito desu. Atarashi pasokon wa nani-nani benri desu. Tokyo wa nani-nani omoshiroi machi desu. Bagaimana minasan? Apakah bisa? Hai, kalau gitu kita coba bahas sekarang ya. Jawabannya menjadi Nana-san wa Fuji Daigaku no gakusei de bijutsu o benkyou shite imasu. Nana adalah mahasiswa Universitas Fuji dan mempelajari seni maksudnya ya. Sato-san wa atama ga yokute suteki na hito desu. Sato itu orangnya pintar dan baik di situ ya. Kemudian Atarashi pasokon wa karukute benri desu. Laptop atau personal komputer yang baru ini ringan dan praktis. Kemudian Tokyo wa nigiyaka de omoshiroi machi desu. Tokyo itu adalah kota yang ramai dan menarik. Seperti itu minasang. Hai, untuk pelajaran kita sampai sini. Jadi
Hari ini ada dua tema besar yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah penggabungan kalimat, di mana kata kerja menggunakan kata kerja perubahan bentuk T, lalu kata sifat I-nya diganti menjadi ku T, kata sifat na-nya dihapus menjadi D, kata benda ditambahkan D saja. Lalu untuk yang kedua adalah tekara, yang artinya setelah. Hai minasan, kyou no jugyo wa kokomade desu. Minasan wa itsumo 頑張ってくださいね。じゃあ、今日はありがとうございます。お疲れ様です、皆さん。